Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertemuan kelima ini kita berbicara tentang mortalitas atau kematian. Secara bahasa, mortalitas adalah kematian. Nantinya kita akan melihat hanya dari satu kata kematian saja ada beberapa indikator atau penjelasan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi kematian setiap orang. Oke, langsung saja pada pembahasan pertama, kita akan melihat pengertian dari kematian itu sendiri. Oke, sebenarnya terdapat 3 keadaan penting. Begitupun dengan istilahnya. Keadaan penting pertama adalah lahir hidup, keadaan penting kedua adalah mati, dan keadaan penting ketiga adalah lahir mati. Lahir hidup adalah peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara komplit tanpa memandang lamanya kehamilan. Keadaan kedua adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang dapat terjadi setiap saat setelah kelahiran, atau dikatakan mati. Sedangkan keadaan ketiga, yaitu lahir mati, adalah di mana peristiwa menghilangnya tanda-tanda kehidupan dari hasil konsepsi sebelum keluar dari rahim ibu. Nah, kemudian dalam lahir mati sendiri terbagi menjadi 2, yaitu di dalam kandungan dan juga di luar kandungan. Dalam kandungan jika kurang dari 16 minggu disebut abortus, sedangkan antara 16 sampai 28 minggu disebut keguguran. Sedangkan di luar kandungan memiliki istilah lahir mati jika kematian terjadi saat kelahiran berlangsung. Kemudian ada istilah neonatal death jika kematian kurang dari 28 hari. Menarik sebenarnya melihat konsep-konsep tersebut. Setiap kondisi kematian memiliki istilah yang berbeda-beda setiap waktu kejadiannya. Ada lahir hidup, mati, lahir mati, ada abortus, ada keguguran, dan lahir mati maupun neonatal death. Selanjutnya, kita akan melihat apa sebenarnya manfaat dari data kematian yang kita miliki. Oke, setidaknya ada 6 manfaat data kematian jika kita memiliki dengan akurat. Tapi kita akan membahas beberapa manfaat data kematian saja. Pertama, analisis struktur kependudukan dan potensi pertumbuhan. Mengapa demikian? Penjelasannya adalah jumlah penduduk merupakan potensi yang perlu dimanfaatkan oleh setiap wilayah ataupun negara. Dengan mengetahui pertumbuhan penduduk, maka pemerintah akan mendapat manfaat dari potensi pertumbuhan penduduk itu sendiri. Begitu juga dengan angka kematian. Jika diketahui angka tersebut secara akurat, maka akan dapat memberikan manfaat. Manfaat kedua yang tertulis di sini yaitu membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan masyarakat. Terakhir adalah pengontrolan penyakit dan follow-up kesehatan masyarakat. Ini menjadi manfaat penting selanjutnya setelah 2 manfaat sebelumnya. Kematian yang terjadi di masyarakat dapat dilihat dan dijadikan bahan pertimbangan dalam mengontrol penyakit yang berkembang di masyarakat. Seperti saat ini, kondisi pandemi, data kematian yang timbul dapat dijadikan salah satu alarm kuat bagi setiap stakeholder dalam menentukan arah kebijakan. Pembahasan selanjutnya dalam perkuliahan ini adalah kita akan melihat perkembangan rata-rata harapan hidup manusia dari tahun ke tahun dan dilanjutkan dengan mengapa semua itu bisa terjadi. Oke. Perkiraan harapan hidup waktu lahir. Jadi maksudnya di sini itu angka harapan hidup adalah sejauh mana manusia dapat bertahan hidup atau usia harapan hidup seseorang setelah dilahirkan maksudnya.
Mengetahui data ini dapat menjadi salah satu indikator mengetahui keberhasilan pembangunan manusia di sebuah wilayah. Angka harapan hidup pada tabel di sini kita bisa melihat pada zaman perunggu adalah 18 tahun. Artinya usia harapan hidup seorang pada zaman tersebut adalah seusia anak SMA kelas 2 atau kelas 3 saat ini. Cukup rendah saya pikir pada zaman perunggu. Di usia sekarang kita sudah harusnya meninggal karena memang data menunjukkan perkiraan harapan hidup setelah lahir di zaman perunggu adalah 18 tahun. Kemudian semakin meningkat pada awal Masehi, meningkat lagi awal abad pertengahan Eropa, meningkat lagi zaman Revolusi Prancis, akhir abad 19 juga semakin meningkat hingga pertengahan abad 20-an. Saat ini, kurang lebih angka harapan hidup seseorang adalah 66,7 tahun. Artinya, jika tidak ada kejadian khusus, maka seseorang manusia akan dapat hidup hingga 66,7 tahun. Ya, kurang lebih 67 tahun setidaknya. Jadi muncul pertanyaan, mengapa itu bisa terjadi? Kita bisa melihat setidaknya ada 10 faktor yang menyebabkan turunnya rate kematian, atau dalam arti ini bisa dikatakan 10 faktor yang menyebabkan tingginya angka harapan hidup. Kita tidak akan membahas semuanya, tapi kita akan kurang lebih akan membagi dan membahas beberapa saja. Pertama adalah industrialisasi. Faktor ini menyebabkan banyak perubahan dalam sistem kehidupan manusia yang memberikan jaminan atas kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya adalah membaiknya jaringan transportasi. Hal ini menyebabkan akses manusia dalam berpindah semakin tinggi. Juga, jika terdapat atau jika seseorang membutuhkan obat dan membutuhkan pengobatan yang jaraknya cukup jauh, saat ini transportasi akan mempermudah hal tersebut, sehingga angka kematian semakin rendah. Terakhir adalah adaptasi manusia. Adaptasi ini bisa dikatakan sebagai resistensi manusia terhadap penyakit ataupun kesiapsiagaan manusia dalam menghadapi segala macam perubahan. Selanjutnya, dari ketiga tersebut kurang lebih adalah faktor-faktor yang menyebabkan turunnya rate kematian atau meningkatnya angka harapan hidup. Selanjutnya, kita akan melihat cara perhitungan angka kematian kasar, angka kematian berdasarkan umur, dan angka kematian bayi. Oke, ini ada 3, ada crude death rate, age specific death rate, infant mortality rate. Kurang lebih yang pertama adalah rate angka kematian kasar, yang kedua angka kematian waktu umur tertentu, yang ketiga kematian bayi. Ini sebenarnya teman-teman bisa praktek langsung, ada beberapa contoh juga di bawah. Jika angka kematian kasar itu jumlah kematian pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut. Coba nanti teman-teman menghitung itu dan berapa hasilnya. Kemudian untuk angka kematian umur tertentu, pengertiannya adalah jumlah kematian dari orang-orang berumur tertentu dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada umur tertentu. Untuk yang ketiga adalah angka kematian bayi. Pengertiannya jumlah kematian anak di bawah umur 1 tahun pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu. Nanti teman-teman akan coba menghitung itu dan coba dilihat berapa angkanya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara membaca angka tersebut. Di sini saya akan memperlihatkan atau memberikan 2 pengertian atau 2 alarm, 2 indikator yang bisa dijadikan dalam membaca angka yang sudah teman-teman tentukan tadi. Jika angka kematian kasar di sebuah wilayah itu 9-13 orang, maka dapat dikatakan hal tersebut digolongkan rendah. Sedangkan jika jumlah kematian angka kasarnya di sebuah wilayah itu 14-18 orang, itu dapat dikatakan atau digolongkan sedang. Kemudian untuk angka yang di atas 18 orang itu dapat digolongkan tinggi. Kemudian
untuk jumlah kematian bayi di sini, jika angka tersebut di bawah 35 bayi dapat digolongkan rendah. Sedangkan jika bayi yang meninggal itu atau angka kematian bayi itu 35-75 bayi dapat digolongkan sedang, 75-125 bayi dapat digolongkan tinggi, dan lebih dari 125 bayi dapat digolongkan sangat tinggi. Kurang lebih Indonesia pada beberapa tahun ini angka kematian bayi itu di angka 111. Sehingga sebenarnya Indonesia sendiri angka kematian bayinya itu masih cukup tinggi. Dan pemerintah mestinya memberikan intervensi kebijakan khusus untuk menangani hal tersebut. Salah satunya mungkin dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang bisa dikatakan juga pemberdayaan khusus untuk ibu atau wanita dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi merupakan penjabaran singkat tentang mortalitas. Teman-teman bisa menggali lebih dalam terkait materi ini, atau ada beberapa hal yang teman-teman tertarik bisa dicari kembali di referensi-referensi secara luas, baik dari artikel maupun dari jurnal yang ada di media dari. Oke, jika ada salah kata saya mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.